an yasjuda ala jabhatihi, bahwa dia sujud di atas jidatnya, maksufatan, dalam keadaan terbuka. Ini namanya maksufatan. Jadi baik laki ataupun perempuan sholat di atas jidat, sujud di atas jidat. Satu-satunya dalam kitab Nihayatul Zain, orang itu boleh sujud walaupun seumpama menggunakan alas penutup dan sah sujud. Kalau selain itu nggak sah. Seumpama dia sujud ada penghalangnya di sini, nggak sah. Tapi dia sujud sah walaupun ada penghalangnya. Di situ dijelaskan apabila ada orang yang punya kemaluannya di jidat, maka wajib dia tutupin. Kalau seandainya lagi sholat terbuka, maka batal sholatnya karena terbuka aurat. Dan ketika dia sholat wajib dia tutupin. Dan waktu dia sujud terhalang jidatnya oleh kain, sah. Karena tujuannya untuk menutupi kemaluannya, auratnya. Itu sampai seperti itu di dalam kitab Nihayatul Zain. Maka sujud itu kan 2 kali, ruku sekali. Kenapa, Andre? Mestinya kan ruku 2 kali, sujud 2 kali ya. Kenapa sujud 2 kali, ruku sekali? Syariat sujud 2 kali, ruku 1 kali, karena ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, semuanya sujud. Selesai bangun dari sujud, malaikat melihat iblis kagak sujud. Akhirnya itu iblis dilaknat oleh Allah, jadi makhluk yang terkutuk. Malaikat takutan. Untuk kita sujud ya. Coba kalau kita gak sujud, nasib kita sama dengan iblis. Ayo kita sujud sekali lagi, ungkapan syukur kepada Allah. Sehingga sujud yang pertama itu namanya imtithalan li amrillah, menjalankan perintah Allah. Sujud yang kedua itu namanya syukran lillah, ungkapan syukur kepada Allah. Maka sejak itulah disyariatkan sujud 2 kali. Yang pertama imtithalan li amrillah, menjalankan perintah Allah. Yang kedua syukran lillah, sebagai ungkapan bentuk syukur kita kepada Allah. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahibul Ratib ngajarin kalau kita habis sholat istighfar, karena kita tahu banyak kekurangan dari sisi sholat kita. Sedangkan Asy-Syaikh Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili mengajarkan sehabis sholat kita ungkapkan syukur kepada Allah, karena Allah sudah izinkan kita untuk sujud. Kalau Allah kagak izinin, gak bakal kita mampu sujud. Buktinya banyak sekali di dunia ini orang-orang yang gak diizinin oleh Allah seumur hidupnya sekali sujud aja gak bisa. Orang-orang kafir. Bahkan orang yang melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gak diizinkan oleh Allah untuk sujud. Makanya kita, kata Imam Al-Ghazali, jangan bangga dulu. Oh, saya udah ziarah ke makam wali ini, saya udah melihat makam wali ini. Atau oh, saya pernah cium tangan sama wali ini. Oh, saya udah pernah selfie sama wali ini. Sumpah begitu. Jangan tertipu dulu. Karena Abu Jahal, Abu Lahab melihat Rasulullah, melihat mukjizat Rasulullah, tapi tidak ada manfaat buat dirinya sedikit pun apa yang dia saksikan pada diri Rasulullah. Apakah itu Abu Jahal, Abu Lahab menjadi manfaat dengan melihat Rasulullah? Tidak ada manfaatnya sama sekali. Karena yang menjadi dasar hidayah itu adalah milik
milik Allah. Sehingga Asy-Syaikh Al-Imam Abdul Hasan Asyadzili mengatakan, sehabis kita sholat itu ungkapkan syukur kita kepada Allah, karena Allah udah izinin kita untuk sujud. Kenangan terindah manusia di sorga adalah cuma satu dalam kehidupan dunianya. Apa itu? Sujud. Sampai nanti orang di sorga nanya, ya Allah, boleh gak kami sujud? Kata Allah, udah jangan. Sujud itu di dunia, ya Allah, kami merasakan satu kali sujud manfaatnya begitu besar di sorga. Karena dia udah tahu manfaat sekali sujud di sorga kayak apa derajatnya, kayak apa balasan dari Allah. Sehingga mereka, ya Allah, harap-harap pengen sujud lagi supaya mendapatkan kemuliaan yang begitu besar di dalam sorga. Jadi kenangan satu-satunya terindah manusia di dunia bukan yang ini, bukan yang itu, tidak lain hanya sujud. Timbang sujud doang kenangan terindah. Saking kangennya sampai minta sama Allah, ya Allah izinin ke biar sujud kami dalam kehidupan sorga. Kata Allah, sorga udah kagak tempat sujud. Sorga itu adalah tempat balasan, bukan tempat beri amal. Makanya kita mumpung masih ada di dunia, ngapain? Banyakin sujud. Karena orang sorga aja pengen sujud, karena dia udah merasakan balasan yang begitu besar yang mereka dapatkan di sorga dengan satu kali sujud. Makanya untuk ngamalin dua pendapat, kalau kata Habib Abdullah kan habis sholat istighfar. Kalau kata Abdul Hasan Asyadzili, habis sholat kan bersyukur. Maka kita ikutin dua-duanya. Selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur. Baru dah Astaghfirullahaladzim li walidayya. Dua-duanya kita lakukan. Syukur juga istighfar. Yang pertama, wa yushtaratu fihi, dan disyaratkan pada sujud itu an yasjuda ala jabhatihi maksyubatan. Yang pertama, bahwa dia sujud atas jidatnya dalam keadaan terbuka. Yang kedua, wa ala rukbataihi, dan dia sujud di atas dua lututnya. Yang ketiga, wa ala juz'in min butuni yadaihi, dan atas satu bagian dari bagian dalam dua telapak tangannya. Yang keempat, wa juz'in min butuni asabi'i qadamaihi, dan satu bagian dari bagian dalam jari-jari dua telapak kakinya. Nah, ini yang disebut dengan a'dha'us sujud, anggota sujud. Jidat, dua tapak tangan, dua lutut, dua jari-jari kaki. Jidat wajib terbuka, dua tapak tangan nempel, lutut nempel, jari kaki tekuk deh. Kalau sholat begini deh. Jangan mentang-mentang di sini ada beceng ya. Belak lo. Belak. Kasih baca apa deh, ketempat. Jadi kalau sujud, dua telapak kakinya di tembak. Wa an yarfa'ah asafilahu ala a'alihi, dan bahwa meninggikan bagian bawahnya atas bagian atasnya. Itu kalau sujud, bagian atas di bawah, bagian bawah di atas. Bagian atas apa? Kepala. Bagian di bawah apa? Pantat. Pantatnya taikin, kepalanya turunin. Kalau seandainya ada orang sujud di sini nih, ini sujud di sini nih, berarti itu sejajar pantat dengan kepalanya, nggak sah sujud. Jadi syarat sujud itu bagian atas lebih rendah dari bagian bawah, kepala lebih rendah dari pantat. Kalau ada orang sujud di meja begini, berarti kan
kan pantat dengan kepalanya sejajar, nggak sah sujud. Jembatan. Iya. Jembatan kan miring gitu. Kan miring tuh. Atau ada orang yang sholat tanjakan begini. Sholat tanjakan begini. Pas dia sujud, nah, Nangkring. jadi kayak mana dicek gitu, nemplok. Nengok di kebo gitu. Jadi kayak apa namanya laler pitak nempel di kebo. Kemudian wa an yatataqala biroksihi, dan bahwa ia memberatkan dengan kepalanya beratkan sedikit, hatta yuhissa bithiqali, sehingga dia merasakan dengan berat sedikit. Tetap tangan jadi tumpuan, tapi kepala beratin sedikit. Wasunnatu an yasjuda ala anfihi, dan sunnah bahwa dia sujud atas hidungnya. Tartibu sujud, urutan sujud itu jatuhin 2 lutut dulu, baru 2 tapak tangan, baru kemudian jidat dan hidung berbarengan. Ketika dia bangun dari sujud, 2 tapak tangan dulu, baru kemudian 2 lutut. Ada juga yang mengajarkan angkat 2 lutut sedikit, baru kemudian 2 tapak tangan. Sedangkan dari madhab Maliki berlawanan. Kalau kita kan mau sujud, lutut dulu, 2 tapak tangan, jidat dan hidung berbarengan. Kalau madhab Maliki, tangan dulu baru lutut. Dan ketika bangun dari sujud, dia mengangkat 2 lututnya terlebih dahulu, baru 2 tapak tangan. Kalau madhab kita begini, mau sujud, kalau mau sujud 2 lutut dulu, baru 2 tapak tangan. Madhab kita. Kalau madhab Maliki mau sujud, tuh begitu dulu dia. Ya, berlawanan. Makanya dilihat dari keadaan dia. Kalau emang dia mampu seperti itu, dia sesuai dengan kadar kemampuannya. Kalau dia umpama sehat, itu kan. Kalau emang dia umpama sakit, langsung berat, kambuh. Ngerempet mana gue udah ngerempet. Ini gue udah. Ananas. Pembuatan itu pembuatan. Orang yang harus salah juga pojokannya Jadi baca. Ini satu juga. Aduh, semua ini. Wa yakula fi sujudihi, dan dia membaca pada sujudnya itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Allah dan yang maha tinggi dan segala puji baginya. Wa adnal kamal